Dan pemirsa ini kita sudah Sudah terhubung terhubung, kembali rupanya betul. dengan Ibu Sani Sani Budianti. Budiantini untuk membahas bagaimana aksi perundungan akhir-akhir ini kerap terjadi terutama dilakukan oleh anak-anak dan remaja, Betul Lady. sekali, apalagi kemarin video yang Ya, viral itu sangat membuat warganet miris begitu betul. Kita ya. sapa langsung Bu Sani. Selamat siang, Bu Sani Budiantini. Selamat siang, mohon maaf tadi sinyalnya kurang baik. Iya, nggak apa-apa, Bu Sani. Sudah jelas nih, Bu. Ya, Bu Sani ini kan kita prihatin ya. Ini yang terbaru ada kasus anak yang melakukan perundungan kepada temannya di persekusi maksud kami hingga viral dan akhirnya memicu kemarahan warga yang menuntut pelaku ini dihukum seberat-beratnya. Kemudian di Sidoarjo juga ada dugaan anak SD yang dibully begitu ya dengan sehingga menyebabkan matanya berkurang fungsi penglihatannya. Terus beberapa waktu sebelumnya juga ada di Jakarta anak yang diduga dibully juga hingga loncat dari gedung sekolahnya. Di lantai 4. Wah, Nah, ini kenapa ya Bu ya? Apa sebenarnya yang akar mempengaruhi begitu ya? permasalahan sehingga anak-anak ini dari usia yang sangat muda menjadi pelaku perundungan, Ibu? Iya, jadi memang ini sungguh memprihatinkan karena pelakunya juga pelaku anak dan Iya. korbannya juga korban anak. Kalau kita lihat ini kontrol emosi pada anak sangatlah minim, ya. Seringkali mereka melakukan tindakan atau action tanpa dipikirkan terlebih dahulu apa dampak dan akibatnya. Dan ini bisa saja karena ketidakmampuan mereka dalam berkomunikasi dan mengendalikan emosinya atau menyalurkan emosi secara sehat. Jadi memang kita sebagai orang tua perlu memberikan cara bagaimana bisa menyalurkan emosi anak secara sehat. Salah satunya adalah Iya. Ibu Sani? salah satunya adalah identifikasi emosinya, emosi marah, emosi sedih misalnya. Karena dengan dia bisa mengidentifikasi emosinya, maka mereka bisa menyalurkannya dengan baik atau dengan sehat. Justru malah nggak ada. Iya. Baik, ya. Nah, Bu, ya oleh karena itu sekarang ini memang seringkali terjadi perundungan, ya tadi karena hanya pelampiasan itulah yang dia bisa lakukan sebagai solusi. Nah, apalagi setelah pandemik, kita tahu di zaman pandemik anak-anak selalu banyak paparan terhadap apa yang ditonton karena tidak bisa keluar dari rumah. Maka memancing seseorang untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang dia lihat dan apa yang sering dia lakukan. Jadi kalau kita lihat di games itu banyak ada kekerasan, darah-darah, ya. Kemudian juga kalau kita jarang sekali ada komunikasi dua arah. Maka ketika dia kesal, dia marah, kemudian dia melakukan action dengan sporadis begitu. Iya. Nah, jadi baik. Artinya terpapar dengan konten-konten kekerasan selama pandemi itu juga turut mempengaruhi. Lalu kenapa seringkali aksi kekerasan ini terjadi di institusi pendidikan, Bu, di sekolah yang seharusnya mendapatkan pengawasan dari pihak sekolah terutama guru mungkin. Kenapa, Bu? Perundungan itu ada beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor memang adanya potensi konflik, biasanya di mana anak itu berada, baik itu senior junior atau biasanya di peer groupnya. Jadi ada potensi konflik. Yang kedua memang adanya kesempatan. Jadi misalnya di sekolah itu tidak ada pengawasan atau kurangnya CCTV, kemudian anak juga banyak tempat-tempat yang bisa dia lakukan begitu ya perundungan tersebut. Maka dari itu adanya kesempatan, adanya potensi konflik bisa menyebabkan perundungan. Apalagi tadi kita lihat interaksi saat ini kan pasif agresif. Jadi banyak anak yang mungkin diam tiba-tiba akhirnya dia menyerang begitu. Nah, oleh karena kalau saya melihatnya perlunya komunikasi antara orang tua dan anak untuk menyatakan keadaan anak ya, baik itu jangan sampai anak menjadi pelaku atau menjadi
korban. Nah, oleh karena itu memang perlu adanya observasi yang mendalam gitu ketika anak misalnya berubah perilakunya menjadi diam ya, atau tadi ya seperti pelaku misalnya apa, anak lebih agresif berteman dengan orang yang suka nongkrong misalnya, itu pun menjadi salah satu kemungkinan anak bisa terinfluence atau terpengaruh hal-hal yang seperti itu. Baik, iya. Bu Sani, kan kita ketahui bahwa kasus perundungan di institusi pendidikan ini miris sekali ya. Harusnya institusi pendidikan bisa menjadi tempat anak memiliki ruang aman untuk belajar, tapi malah adanya banyak kasus perundungan. Solusi apa ini yang terbaik agar ini tidak terulang lagi, dan trauma healing seperti apa yang bisa diberikan kepada korban-korban perundungan ini? Mungkin dari peran orang tua dan juga peran guru-guru di sekolah. Ya, saya percaya bahwa nilai-nilai itu bisa ditanamkan sejak dini. Jadi sekolah jangan bosan-bosan untuk mensosialisasikan bagaimana anak bisa mengendalikan emosi secara sehat melalui kegiatan yang sehat dan tidak stop bullying begitu ya, dan tidak bosan-bosan. Kemudian pengawasan atau CCTV itu juga harus disebar di mana-mana sehingga anak juga bisa misalnya terkendali ya apabila memperkecil lah kesempatan atau ruang untuk melakukan bullying. Begitu Pak, begitu di rumah. Orang tua juga dengan data yang ada itu dikomunikasikan. Jadi data yang seperti ini kan bagus sekali. Media sudah mensiarkan, dan marilah orang tua memakai data ini untuk berkomunikasi dua arah dengan anak gitu ya. Sehingga anak juga tahu apa yang terjadi saat ini dan apa yang harus mereka antisipasi. Terutama untuk korban tadi, apabila menjadi korban kan ada bullying fisik, ada bullying verbal, itu harus ada healing, pendampingan dari orang tua. Jangan anak yang disalahkan, tapi anak didampingi untuk kemudian misalnya dia bisa move on ya. Salah satunya memang ke psikolog juga, atau ada support system ya, supaya anak juga bisa mengatakan tidak untuk bullying. Jadi jangan anak berdiam diri dan menyerah, pasrah ya, tapi dia melapor, kemudian kepada sekolah juga orang tua harus mendampingi dan sebagainya, supaya kasus ini semua terbuka dan ada shock terapi lah kepada kita semua masyarakat, mudah-mudahan tidak terjadi lagi begitu ya. Sudah memang dilakukan penanganan hukum. Ya. Baik, terima kasih atas informasinya Ibu Sani Budianti ini selaku psikolog anak dan remaja. Itu tadi menjadi harapan kita semua ya. Ini menjadi shock terapi, betul begitu, untuk orang tua, untuk mendapatkan informasi yang terjadi seperti saat ini, bisa untuk lebih terbuka kepada anak, dan jangan sampai anak ini tidak berani melapor ketika mendapatkan aksi perundungan. Jadi biasakan anak-anak untuk berani bersikap atau speak up begitu ya, untuk menceritakan apa saja yang terjadi di lingkungan sekolahnya gitu ketika dia mengalami aksi perundungan, menjadi korban. Itu harus berani ngomong sama orang tuanya, dan itu dibangun dengan kedekatan dan keterbukaan antara anak dan orang tua begitu. Betul sekali.